Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan Rumah Baca Anak Nagari. Sahabat Rumah Baca, hari ini kita bersama Kak Musda. Kak Musda adalah seorang dokter. Silakan Kak bergabung di kegiatan hari ini. Silakan bergabung Kak Musda. Oke Kak, ditunggu. Silakan. Belum ada permintaan bergabung. Oke. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo, Ya, Assalamualaikum Kak Musda. ya, Kak ya, halo. Sudah. Oke. Mm-mm. Kak Zulda udah kedengaran? Oh, sudah. Suaranya sudah terdengar. Ah, terdengar. Oke. Oke. Kita mulai, Kak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Kali ini kita temanya adalah seberapa pentingkah read a lot atau penting tidak read a lot. Kita bersama Ibu Dokter Zulda Lubis. Beliau sudah bergabung. Sebelumnya Ibu Zulda ini aktif di komunitas membaca nyaring Sumatera Barat ya Bu. Kak Zulda ini alhamdulillah juga pernah bercerita torit a lot ke Rumah Baca Anak Nagari. Alhamdulillah. Sahabat di mana saja berada, hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan Kak Zulda akan berbagi ilmu untuk kita bersama, apalagi ibu-ibu yang mendengar kegiatan ini, baik ibu rumah tangga atau ibu guru atau relawan. Semoga kegiatan kita hari ini bersama Kak Zulda memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mulai acara ini, kita langsung saja perkenalkan diri terlebih dahulu oleh Kak Zulda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Rumah Baca Anak Nagari dan semua yang sedang menonton live kami pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Zulda Musyarifah Lubis, biasa dipanggil Kak Zu. Sehari-hari berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Kota Padang dan juga saat ini diamanahi sebagai Ketua Komunitas Semar Membacakan Nyaring, di mana Komunitas Semar Membacakan Nyaring ini merupakan di bawah atau tergabung dalam berbagai komunitas read aloud lainnya atau membacakan nyaringnya seluruh Indonesia di bawah komunitas read aloud Indonesia, di mana komunitas kita di sini lebih berkhusus bergerak di dalam bidang atau mengajak seluruh orang tua, guru ataupun pendidik lainnya agar memberikan pengalaman read aloud, membaca buku yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga ketika anak-anak sudah menganggap membaca buku ini sebuah kegiatan menyenangkan, sehingga anak-anak akan menjadi cinta dan gemar membaca buku. Seperti itu, Kak Sri. Oke, berarti ini Kak Zulda, Kak Zul. Sesuai dengan tema kita hari ini, seberapa penting ya read aloud ini? Pertama Kak, apa itu read aloud? Ya, jadi kita bermula dari definisi dari read aloud ya Kak Sri ya. Kalau read aloud diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai membacakan nyaring gitu ya, membaca nyaring, di mana membaca nyaring di sini bukan hanya membacakan dengan suara yang keras atau suara nyaring gitu ya. Jadi secara mungkin definisi ini read aloud ini adalah membacakan dengan suara yang cukup jelas gitu ya, cukup jelas kepada orang yang mendengarkan, di mana di sini orang yang mendengarkan ini bisa siapa aja ya, bisa anak murid, bisa anak sendiri gitu ya, dan dengan suara yang nyaring, dengan intonasi yang jelas, vokal yang bagus, disertai dengan irama yang sesuai, dengan olah tubuh, dengan gerak tubuh yang baik,
dan juga disertai adanya diskusi dengan pendengarnya terhadap buku yang dibacakan. Seperti itu. Dan yang terpenting sekali adalah hati yang senang dan tulus membacakan buku kepada anak-anak. Seperti itu, Kak Sri. Begitu, sahabat rumah baca, setelah dijelaskan sama Kak Zu, apa itu membaca atau apa itu read aloud. Sekarang sahabat, dari penjelasan Kak Zu tersebut, apakah read aloud ini hanya untuk anak-anak atau bisa juga untuk kita yang untuk remaja, dewasa, dan lansia? Ya, jadi sebenarnya read aloud ini bisa kita lakukan gitu ya kepada semua orang gitu ya. Bukan hanya terkhusus pada anak-anak gitu. Bisa juga kita bacakan buku kepada anak remaja. Bahkan mungkin kita sendiri kalau kita dibacakan buku sama orang lain, kita cukup tertarik ketika misalnya orang yang membacakan bukunya itu dengan tadi dengan intonasi yang bagus, dengan vokal yang atau konsonan yang menarik, ataupun dengan suara-suara tertentu yang membuat kita tertarik akan isi dari bacaan tersebut. Nah, khususnya di sini, kenapa kita lebih mengkhususkan mungkin kepada anak-anak usia dini? Kenapa? Karena pada usia inilah dibentuknya atau fondasi terbentuknya fondasi untuk kemampuan literasinya. Nah, jadi ketika itu sudah terbentuk sejak dini, sehingga kemampuan literasi anak sudah oke gitu ya pada saat usia emasnya ini, maka dia akan ketika dia sudah lebih besar, dia akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Terasa manfaat read aloud itu ketika kita sudah memulai read aloud pada saat usia dini. Jadi, sahabat rumah baca di mana saja berada, read aloud tidak hanya untuk anak-anak, tidak hanya untuk anak usia dini, juga bisa untuk remaja, juga bisa untuk dewasa. Tetapi, bagaimana sekarang lebih banyak ditargetkan kepada anak-anak usia dini, karena anak-anak usia dini itu dia selain dia akan mendengar, akan mencoba, akan senang, paling tidak orang tuanya juga bisa berlatih ya Kak, untuk supaya dia ikut dengan kegiatan read aloud. Selanjutnya Kak, apa manfaat read aloud bagi semua dan apa manfaat read aloud bagi anak? Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ini manfaat dari read aloud ya. Yang pertama-tama dia dengan read aloud ini kita dapat menciptakan bonding atau dalam ininya apa ya ikatan gitu ya antara orang tua dengan anak, antara guru dengan anak. Kenapa? Karena ketika misalnya kita sedang membacakan buku kepada anak-anak gitu ya, kita tidak mungkin kita mengerjakan hal yang lain gitu ya. Kita yang membacakan bukunya itu tidak mungkin kita sambil memasak atau mungkin sambil nonton TV, nggak bisa. Nah, jadi ketika dua orang melakukan kegiatan yang bersamaan dengan hati yang sama-sama senang, tentu akan tercipta ikatan yang kuat di antara orang tua yang membacakan buku kepada anaknya, antara guru yang membacakan buku kepada muridnya, akan tercipta bonding ikatan yang kuat di antara keduanya. Itu yang pertama. Nah, jadi, tapi itu tadi ketika membacakan buku, bukan hanya sekedar membacakan buku, karena di dalamnya terdapat banyak unsur gitu ya ketika membacakan buku. Nah, kemudian yang kedua adalah kepada anak usia dini, di mana dengan kita membacakan buku, itu kita akan memperkenalkan atau melatih indera, banyak indera ya, misalnya indera pendengaran dan indera penglihatan. Karena apa? Karena ketika misalnya kita bacakan buku, kita menunjuk misalnya salah satu kata, misalnya mobil gitu ya. Jadi anak-anak tuh mendengar kata mobil, kemudian melihat kata mobil, mungkin di sana ada gambar mobilnya gitu ya. Jadi ada beberapa indera yang dirangsang pada saat kita membacakan buku, sehingga ketika misalnya anak-anak dalam tahap proses belajar untuk berbicara, tentu dia harus belajar dari mendengarkan dulu. Dia tahu kata tersebut, kemudian dia tahu bendanya seperti apa bentuknya, kemudian akhirnya dia bisa kembali mengucapkan kalimat tersebut. Nah, itu yang menjadi fondasi gitu ya ketika anak sering membacakan buku, sehingga yang selanjutnya adalah ketika sering dibacakan buku akan sering banyak mendengar kata-kata. Nah, sehingga kamus perbendaharaan kata pada anak-anak itu semakin banyak gitu ya. Jadi istilahnya vocab ya, apa ya. Jadi banyak anak-anak
mendengarkan banyak kalimat, banyak kata, sehingga dia banyak terpapar dengan berbagai informasi, sehingga dia tahu dan akhirnya bisa dia ini menambah kosakatanya. Nah, kemudian di dalam read aloud itu kan kita bukan hanya saja membacakan buku, kita setelah membacakan buku itu kita akan kembali menanyakan kepada anak tentang isi buku tersebut, sehingga ini akan membantu anak untuk memahami gitu ya, memahami sebuah buku. Apakah anak-anak ini paham dengan cerita yang kita bacakan? Nah, jadi dengan adanya itu kita mengerti ketika anak-anak sudah selesai dibacakan buku, anak-anak bisa paham nggak dengan buku yang kita bacakan. Nah, gitu. Jadi yang kedua, jadi mau dia membantu anak-anak untuk memahami sebuah bahan bacaan. Dan tentunya dengan adanya kegiatan baca buku yang dengan bahasa tubuh yang bagus, dengan adanya buku bergambar, sehingga dia juga dapat merangsang imajinasi dari anak-anak. Dan dengan adanya membaca buku yang mungkin awalnya bukunya dengan kalimat yang tidak terlalu banyak, kemudian ketika bertambah usia, bukunya bertambah banyak halamannya, dia akan melatih rentang fokus gitu. Nah, jadi bagaimana anak-anak bisa tetap fokus ketika saat kita membacakan buku. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat read aloud ini kepada anak-anak. Itu Kak Sri. Sri, suaranya tidak terdengar ya? Enggak, keluar suaranya. Oke. Halo? Ya, halo. Halo? Oke. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, dengan penjelasan Kak Zu tadi, betapa banyak manfaat dari read aloud, tidak hanya untuk anak, tetapi juga untuk orang tua, di mananya terjalinnya sebuah ikatan dengan kita membaca, fokusnya kita dengan anak, konsentrasinya kita berdua dengan anak, di sana akan terbentuk ikatan, dan anak juga akan lebih bisa menumbuhkan minat baca, bisa meningkatkan efektivitas, dan akan hadirlah anak-anak yang cerdas dengan adanya kegiatan ini, ya Kak Zu. Sekarang Kak Zu, bagaimana caranya mengajak orang tua agar ikut dengan read aloud atau agar membacakan buku? Ini pengalaman kami di Rumah Baca. Di Rumah Baca ini banyak sekali anak-anak, kadang membaca sendiri, kadang kami yang membacakan. Rencana insya Allah, mohon doa, kami akan membuka ruang balita di ruangan Rumah Baca udah bertambah, nggak seperti Kak Zu datang kemarin, alhamdulillah udah bertambah. Jadi situ kami buat pojok balita, tujuannya nanti orang tua juga ikut membacakan buku untuk anak. Jadi kalau dulunya males bawa anak, oh nanti anak saya robekkan buku, kami akan usahakan adanya buku-buku seperti buku bantal, seperti itu ya. Jadi sekarang bagaimana strategi kita agar orang tua itu mau membacakan buku untuk anak, karena orang tua juga sibuk dengan gawainya. Kita lihat sekarang, anak kalau misalkan nangis, rewel, kasih aja HP. Nah, kasih gawai. Gimana tipsnya, Kak? Iya, benar sekali ya. Jadi inilah salah satu kita sama-sama nih ya sama Kak Sri nih dengan komunitas yang mungkin berbeda gitu ya. Tapi mungkin kita sama-sama ingin mengajak nih teman-teman semua, khususnya orang tua, guru gitu ya, untuk membiasakan atau menjadikan read aloud ini sebagai salah satu kegiatan yang menyenangkan gitu. Kenapa kita kan berusaha menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, sebagai kita nih gimana caranya ngajakin nih orang tua. Yang pertama mungkin ini kita gini ya Kak Sri, kita ngasih tahu ke orang tua itu gimana sih sebenarnya keadaan atau kondisi literasi di Indonesia yang kita tahu mungkin ya masih sangat
jauh dari harapan ya Kak Sri ya. Nah, jadi itu yang mungkin kita sama-sama gaungkan, ternyata kondisi literasi anak-anak di Indonesia itu seperti apa. Nah, kemudian salah satu kegiatan itu yang ingin kita sama-sama lakukan itu tadi, saya teringat ketika misalnya saya juga pertama kali bersentuhan dengan kegiatan Read Aloud ini pada saat ada kegiatan, waktu itu saya kebetulan pernah tinggal beberapa saat di luar negeri gitu ya, dan di pustakanya itu mereka memiliki pustaka di setiap istilahnya blok-bloknya gitu ya. Jadi pustaka dalam satu kota itu bisa sangat banyak sekali gitu. Dan mereka aktif melakukan kelas toddler, kelas baby gitu. Di mana salah satu kegiatan yang pasti mereka lakukan itu adalah read aloud gitu. Jadi mereka membacakan buku sambil dilihatkan bukunya kepada anak-anak, dan ternyata anak-anak sangat menyukai sekali hal itu. Nah, di situ saya akhirnya tertarik mencari lebih jauh kegiatan apa sih ini sebenarnya gitu. Nah, jadi mungkin bisa kita sama-sama mengadakan seperti itu, kelas toddler gitu ya, baby, kelas anak-anak, kelas bayi gitu. Dengan salah satu kegiatannya adalah membacakan buku kepada para pesertanya yang bayi kecil-kecil itu ya. Nah, ketika misalnya orang tuanya melihat, oh ternyata membaca itu bisa semenyenangkan itu. Oh, anak-anak bisa sangat tertarik dengan kegiatan yang mungkin terlihatnya sepele gitu ya. Tapi mungkin setelah itu orang tua jadi tertarik gitu ya. Oh, ini ngapain sih Kak Sri gitu ya, ini ngapain Kak Zu gitu, kok bisa sih anak-anak bisa tertarik dengan membacakan buku seperti itu. Nah, setelah itulah baru kita masukin lagi bahwa ketika membacakan buku ada loh tahap-tahapnya gitu lah, ada loh cara-caranya atau tips triknya sehingga terasa menyenangkan kepada anak-anak gitu. Nah, baru nanti sih kita memberikan lagi penjelasan bahwa semua buku bisa memang di read aloud, tapi kita harus tahu mungkin jenis-jenis bukunya seperti apa. Seperti mungkin tadi Kak Sri bilang ya, ketika misalnya bayi, buku seperti apa yang harus dihadirkan di sana gitu ya. Misalnya kayak buku ini saya bawa buku kain gitu ya yang ada di sana, atau jenis buku yang keras gitu ya, sehingga ini Rabbit Hole. Kita tahu audiens kita siapa, sehingga kita bisa disesuaikan buku-buku yang dihadirkan di sana. Karena ya kalau ketika misalnya anak-anak yang mungkin masih balita gitu ya, kita hadirkan di sana, kita hadirkan buku-buku mungkin yang tipis ya, kita tahu resikonya gitu ya. Jadi memang dalam pemilihan pembacaan buku pun kita harus tahu siapa yang mau kita bacakan gitu ya. Antara usia balita, usia mungkin SD kelas rendah, kelas tinggi, tentu pemilihan bukunya juga berbeda-beda. Oke, keren sekali sahabat rumah baca. Kak Zu tadi sudah menjelaskan bahwasanya itu tuh bagi orang tua agar berminat juga untuk mengajarkan anak read aloud, mungkin kita harus pertama punya komunitas. Yang kedua, kita juga akan latih atau diajarkan atau kita datang ya ke rumah baca atau ke pojok baca atau ke komunitas-komunitas seperti Kak Zu tadi di luar negeri, bagaimana orang tua anak-anak bayinya itu sudah didekatkan dengan buku, begitu ya Kak Zu. Berarti menumbuhkan minat baca anak itu dimulai dari dini, memang dari bayi kayak gitu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, rasanya kita saat sekarang ini tidak hanya kita, ibu-ibu muda dan anak-anak remaja pada saat sekarang ini sangat sibuk menggunakan gawainya, supaya kegiatan membaca nyaring ini bisa diminati. Kak Zu, bagaimana cara membaca nyaring menggunakan metode read aloud ini? Ya, benar Kak Sri. Kita tahu bahwa mungkin teknologi ini seperti dua bilah mata pedang gitu ya Kak Sri ya. Dia bisa bermanfaat tapi juga bisa menimbulkan kerugian kalau misalnya kita tidak menggunakannya dengan baik gitu. Nah, jadi bagaimana nih caranya dalam tahap proses membacakan nyaring. Jadi sebenarnya itu kalau mungkin nanti Kak Sri bisa kita sama-sama Read Aloud Indonesia juga mengadakan sebuah training of trainer. Jadi ini adalah sebuah pelatihan untuk seseorang menjadi trainer untuk membacakan nyaring gitu. Dimana kalau misalnya kita dalam membacakan buku itu kita memiliki 3 tahap. Tahap persiapan, kemudian tahap sedang membacakan buku, dan kemudian tahap setelah membacakan buku, di mana ternyata di antara ketiganya ini saling berkesinambungan. Yang pertama misalnya di tahap persiapan, di mana ketika kita ingin membaca buku, tahap persiapan
kita yang pertama adalah pemilihan waktu dan pemilihan bukunya, gitu ya. Pemilihan bukunya ini berarti disesuaikan dengan kemampuan anak, tentang konsentrasi anak, tentang fokus anak, disesuaikan dengan usia anak, kemudian disesuaikan juga dengan minat atau kesukaan anak. Nah, jadi ketika kita misalnya ingin membacakan suatu buku, kita sudah baca dulu nih Kak Sri gitu. Kita melakukan istilahnya analisis teks gitu ya. Jadi kita baca bukunya, ya walaupun mungkin istilahnya agak ribet gitu ya, analisis apa yang perlu dianalisa, tapi sebenarnya intinya kita memahami dulu karakteristik buku yang akan kita bacakan. Nah, jadi dimulai dari misalnya ini bukunya bercerita tentang apa, di halaman berapa nanti saya akan menanyakan atau berdiskusi dengan anak tentang isi dari buku ini, di mana saya mungkin harus berhenti dan membuat sebuah suara yang lucu gitu. Nah, jadi dengan tahap persiapan ini kita tahu karakteristik bukunya. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap pada saat kita membacakan bukunya. Kita mulai membacakan buku mulai dari sampul gitu ya. Jadi kita bacakan judulnya gitu ya. Ini salah satu buku dari Litara Kringking. Nah, jadi kita bacakan bukunya sambil kita tunjuk kata-katanya. Kemudian kita bacakan siapa penulis dan ilustratornya, dan kemudian dari sampulnya saja kita bisa melakukan diskusi dengan anak. Misalnya ini ada gambar apa saja, ada hewan apa saja gitu kan, mana yang besar, mana yang kecil gitu. Dari buku sampulnya saja kita sudah bisa banyak diskusi dengan anak. Nah, kemudian kita bacakan halaman satu persatu gitu ya, seperti biasa saja gitu. Kalau misalnya Kak Zul, saya nggak bisa nih rubah-rubah suara gitu kan, nggak masalah gitu ya. Yang penting kita membacakan buku sesuai dengan konteksnya. Ketika misalnya ibunya bingung nih ya, kita bertanya dengan kalimat yang bingung misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ada kalimat yang dalam dalam konteks karakteristiknya ini senang, nah kita juga membacakan membacakan kalimatnya dengan konteks yang senang. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam membacakan buku tersebut pun kita bisa bertanya nanti kepada anak-anak. Misalnya ini kalimatnya terlalu tinggi. Nah, jadi kita tanya mana yang lebih tinggi antara burung flamingo, beruang dan jerapah gitu. Misalnya jerapah. Setelah itu siapa yang lebih tinggi? Beruang. Nah, jadi dalam kita membacakan buku, kita juga melakukan diskusi dengan anak terhadap apa isi buku tersebut. Dan terakhir adalah setelah membaca. Jadi kita tanyakan lagi kepada anak tentang pemahaman dari buku tersebut. Apakah anak mengerti atau memahami buku yang kita bacakan. Nah, jadi membacakan buku bukan hanya sekedar bacain buku, tapi kita melakukan diskusi dengan anak terhadap buku tersebut. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada. Jadi, metode kita menggunakan strategi Red Award ini adalah pertama persiapan kita ya, buku yang akan kita bacakan, kegiatan kita sedang membaca, dan setelah membaca. Ada 3 proses yang harus kita lakukan. Mulai dari persiapan, sedang berlangsung, dan setelah membaca. Dengan adanya kegiatan Red Alert, membangkitkan minat baca anak. Selain itu, semangat dan rasa ingin tahu anak sepertinya lebih tinggi. Karena seperti yang Kak Zu lihatkan tadi, kling-kling, kita tunjuk itu penasaran apa ya isi bukunya, karena bukunya bergambar loh. Nah, kita aja sebagai orang dewasa merasa penasaran. Saya yakin anak-anak lebih penasaran dari itu. Apalagi mereka juga tidak pernah mendapatkan bahan bacaan seperti itu. Sekarang sahabat rumah baca, kita tahu sebagaimana kata Kak Zu tadi, untuk strategi membaca nyaring sudah dikatakan yang 3 tadi. Sekarang tips untuk anak, apa yang harus dilakukan tadi untuk orang tua, untuk anak agar dia cinta dengan itu. Karena kan kalau pertama-tama anak membaca nyaring tuh wah luar biasa antusiasnya. Udah kedua masih senang. Ketiga kalau orangnya itu juga bosan. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya dalam membacakan nyaring ini kita ada 3 unsur penting berarti ya Kak Sri ya. Unsur pentingnya itu berarti adalah buku yang akan dibacakan, kemudian orang yang membacakannya itu kita atau
guru atau yang lain, dan yang terakhir adalah anak yang akan dibacakannya. Nah, kita sebagai orang tua tadi sudah mungkin sedikit di-spill gitu ya, gimana sih cara membacakan nyari. Yang penting di situ adalah kita tahu buku yang pas, yang cocok untuk dibacakan gitu ya. Disesuaikan dengan tadi usia anak, kemudian dengan minat anak gitu ya. Kemudian kita yang selanjutnya pemilihan buku, yang kedua adalah pemilihan waktu gitu ya, pemilihan waktu yang tepat untuk membacakan buku. Dimana kalau tadi saya sebutkan bahwa ketika membacakan buku biasanya kan kita sudah ready nih membacakan buku, dan anak-anak mungkin kadang-kadang kurang pas waktunya ketika kita membacakan buku. Kita lihat kondisi anak gitu ya, apakah anak ini dalam kondisi yang siap untuk membacakan buku. Jangan mungkin membacakan buku ketika anak-anak sedang lapar, sedang kelelahan gitu ya, itu akan mungkin mengganggu proses membacakan bukunya. Jadi kita mengetahui waktu yang tepat, kemudian buku yang tepat, kemudian jumlah anaknya gitu. Orang dengan membacakan buku kepada dua anak yang berbeda ya, atau membacakan buku kepada mungkin kita ke halayak ramai atau dalam tanda kutip lagi show gitu ya, itu beda-beda gitu. Tapi sebenarnya sih bisa dikondisikan gitu ya, ketika misalnya banyak. Tapi memang disebutkan juga bahwa lebih efektif mungkin ketika kita membacakan buku di rentang usia yang hampir sama gitu ya, sama karena mereka memiliki ya tadi rentang fokus yang hampir sama gitu ya, sehingga memudahkan kita juga untuk membacakan buku pada anak-anak. Nah, di mana waktu yang mungkin tepat kapan membacakan bukunya itu mungkin kesepakatan gitu antara orang tua dengan anaknya. Dan biasanya saya melakukan membacakan buku itu kepada anak-anak itu adalah ketika mau tidur, di mana semua sudah maksudnya sebagai orang tua saya sudah siap selesai melakukan mungkin pekerjaan rumah, anak-anak juga siap sudah siap untuk membaca buku bersama-sama. Jadi ketika anak siap, ibu siap, jadi lebih enak membacakan bukunya. Nah, juga mungkin salah satu hal yang sering ditanyakan, misalnya ketika saya membacakan buku gitu ya, untuk anak-anak mungkin yang rentang usianya masih dini gitu ya, anak saya sambil lompat-lompatan gitu ya, atau sambil ngerjain sesuatu yang lain gitu, boleh nggak sih gitu? Sebenarnya boleh aja, nggak masalah gitu ya. Misalnya kita membacakan buku, tapi anak-anak sambil mengerjakan sesuatu yang lain, tidak apa-apa, karena ketika kita membacakan buku, organ pendengarannya juga ternyata aktif gitu ya. Dia juga tetap mendengarkan apa yang kita bacakan, seperti itu Kak Sri. Oke sahabat, di mana saja berada yang mendengar kegiatan sore ini, sangat banyak ya ilmunya dari Kak Zu. Bagaimana agar minat baca anak itu ada, atau minat untuk read aloud-nya itu ada. Pertama, kata Kak Zu tadi, pilihlah buku yang tepat untuk anak. Karena kita tahu kadang orang tua disuruh beli buku untuk anak, dibeli buku tebal nggak berwarna, ya capek dong anak. Jadi masa anak lebih suka buku yang berwarna, bergambar, dan lebih menarik. Selanjutnya, pahami kondisi anak, karena tidak melulu kita harus menyuruh dia membaca. Mungkin dia lagi sedang moodnya atau dengan teman-temannya dan lain-lain. Jadi sahabat, untuk meningkatkan atau memotivasi anak itu memang harus dari kita sebagai orang tua, sebagaimana yang Kak Zu terangkan tadi. Selanjutnya Kak Zu, pertanyaan ini berhubungan sekali dengan tema kita. Seberapa pentingkah read aloud itu, Kak? Ya, ditanya seberapa penting read aloud itu, mari kita mungkin tanyakan ke diri kita juga masing-masing. Jadi seberapa pentingkah kita ingin menghadirkan atau mengajarkan anak-anak untuk gemar membaca, untuk memahami sebuah bacaan gitu ya, bahan bacaan tentu sangat penting sekali gitu ya. Karena kenapa? Kita lihat nilai-nilai mungkin skor-skor literasi negara kita yang mungkin masih jauh dari kata harapan kita, di mana ketika seseorang diberikan sebuah bahan informasi, dia tidak bisa menganalisisnya dengan baik gitu ya. Makanya sekarang tercipta sekali banyak hoax gitu ya, yang mungkin orang mendapatkan informasi tertentu langsung di-share gitu, tanpa dilihat kebenarannya, tanpa dicek kebenarannya, apakah perlu saya share ini gitu kan. Nah, itu kan berawal dari kemampuan literasi yang rendah.
ketika misalnya kemampuan literasi yang rendah ini akhirnya terciptalah manusia-manusia dewasa yang dengan kemampuan literasi yang rendah, ya itu tadi yang terjadi saat ini ya, yang kita rasakan sama-sama Kak Sri. Nah, makanya kita ingin mengubah itu. Ketika mungkin anak-anak sudah diberikan fondasi yang kuat bagaimana tentang literasi ini, bagaimana pekerjaan, dia analisisnya, kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan yang setelah itu. Nah, jadi kita harapkan ketika anak-anak sudah memiliki fondasi literasi yang baik, tentunya ketika dia dewasa, dia tumbuh menjadi manusia-manusia dengan kemampuan literasi yang tinggi gitu ya, sehingga dia mampu memahami gitu ya, mampu memahami informasi-informasi yang datang kepada dia, dia mampu menganalisisnya, dan kemudian dia bisa memutuskan apa yang baik yang harus saya lakukan dengan informasi ini. Nah, jadi karena kedepannya akan banyak sekali tantangan-tantangan zaman ya Kak Seria. Jadi bahwa nanti kedepannya bahwa keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kemampuan menganalisis gitu ya, bukan hanya sebagai pekerja gitu ya. Karena sekarang hal-hal yang rutinitas, bukan yang rutinitas, yang tanpa menganalisis ini sudah bisa tergantikan gitu ya dengan robot gitu ya. Misalnya kayak robot, kasir gitu kan sekarang udah banyak sekali, nggak perlu kasir orang gitu ya, tinggal tempel, tinggal scan barcode, bisa langsung dibayar. Jadi yang akan tantangan ke depannya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan gimana analisis ini, kemampuan analisis ini bisa terbentuk pada seorang manusia, tentu fondasinya dari awal dari kemampuan literasi. Nah, jadi dengan read aloud ini kita berusaha memberikan fondasi, berikan pengalaman menyenangkan gitu ya, pengalaman menyenangkan anak-anak terhadap buku. Ketika anak-anak sudah suka buku, maka tadi dia sudah gemar membaca, dia mampu memiliki kemampuan analisis yang baik. Kayak gitu Kak Sri. Luar biasa ya Kak, bagaimana anak-anak, apalagi pada tahun 2045 sangat diharapkan Indonesia emas, bagaimana anak-anak ini lebih literat, bagaimana dia mempunyai atau bisa berkomunikasi, berkolaborasi, berkompetensi bersama-sama. Mungkin dari kegiatan ini juga bisa, karena saya dengar tadi penting sekali rupanya ini. Tadi saya tanya seberapa pentingkah read aloud, rupanya kalau setelah saya dengar Kak Zulfa ini sangat penting rupanya read aloud ini, karena dimulai dari awal, dimulai dari dasar. Oke, kita baca. Sumber membaca nyaring, Masya Allah keren Kak. Ditunggu undangan launching pojok baca balitanya. Insya Allah ya. Nanti setelah Lebaran kami ada berniat nanti kita buka. Dan semoga sumber membaca nyaring bisa datang, bisa membaca atau ceritalah untuk anak-anak di rumah baca anak nagari ini. Keren ya. Kak, sebelum pertanyaan lain, ini ada nih WA ke Sri. Bagaimana kalau dibacakan salah satu buku, gimana sih bentuk read aloud itu? Minta tolong ya Kak Zu untuk membacakannya, karena masih banyak yang belum paham. Ini juga banyak yang menonton, selain saya juga ada relawan rumah baca. Oke, mungkin saya contohkan gitu ya sedikit bagaimana sih cara yang menyenangkan atau tips triknya gitu ya. Ini saya udah bawa satu buku dari Litara. Jadi mungkin seperti ini. Jadi ketika kita bacakan buku tadi ya udah dikondisikan dan anaknya, diri kita dua-duanya siap untuk kita lakukan kegiatan ritual. Nah, jadi kita mulai misalnya, ya anak-anak, hari ini kita akan membacakan sebuah buku loh. Nah, coba kita lihat bukunya. Nah, judulnya adalah Kring Kring. Ditulis oleh Nurhayati Puji Astuti dan ilustrasi oleh Adri. Nah, yuk coba kita lihat sama-sama yuk. Di sini kayaknya banyak sekali ya hewan-hewannya. Ayo coba kita sebutin satu-satu. Ada hewan apa di sini? Ya, ada hewan beruang. Ada burung. Apa ini berwarna pink ya? Ada yang tahu? Ini burung flamingo. Kemudian, ini apa ya? Ada yang tahu? Nanti di dalam ya. Ini binatang apa? Yuk kita baca. Nah ini kan ini buku yang jenisnya
minimal teks. Teksnya cuma sedikit. Bahkan nggak ada satu halaman tanpa teks. Tanpa teks, jadi hanya berupa gambar. Gitu. Jadi ketika membacakan buku jenis ini, bisa banyak sekali variasi teks yang saya sering bacakan kepada anak-anak gitu ya. Kadang berbeda antara malam ini sama malam berikutnya ketika membacakan buku ini, karena jadi kita bisa berkreasi langsung gitu ya. Nah, jadi kita langsung membacakan berdasarkan gambar. Nah, ini juga salah satu bahan pembelajaran biasanya di anak-anak gitu ya. Disuruh dia membuat sebuah teks atau membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, jadi ibu-ibunya disuruh juga di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah mama beruang. Nama beruangnya di sini Momo. Jadi di sini ini Momo. Wah, lihat ibu Momo sedang berlari-lari menuju kemana ya? Sepertinya dia terburu-buru. Dia hendak pergi ke sekolah Momo, menjemput Momo. Ini. Waktunya pulang sekolah. Yeay, Momo bahagia. Aduh, tapi ternyata ibu Momo terlambat lagi. Lihat, ibu ternyata terlambat lagi. Di sini, ibu-ibu yang lain ternyata mereka memakai sepeda menjemput anaknya. Tapi ibu Momo ternyata dia berlari, dia tidak memakai sepeda. Wah, lihat teman-temannya Momo sudah dijemput sama ibunya. Tinggal Momo sendiri yang belum dijemput. Kemana ya ibu Momo? Belum datang juga. Masih jauh dari sekolah. Lihat, ibu Momo harus berlari menuju sekolah Momo. Wah, semua ibunya sudah menjemput anaknya. Mereka membawa sepeda semuanya. Lihat, ada ibu orang utan, ibu gurita juga, ibu bebek. Semuanya membawa sepeda untuk menjemput anaknya. Nah, ayo ibu, katanya. Momo, ibu punya ide. Ibu harus belajar naik sepeda. Nah, sekarang kita pinjam sepeda yuk, kata ibu Momo. Dia pergi ke rumah siapa? Nah, ini dia rumah Flamingo. Flamingo, boleh ku pinjam sepedamu? Oh, tapi ternyata sepeda Flamingo terlalu tipis, tidak bisa dinaiki oleh ibu Momo. Nah, kemudian dia pergi ke rumah jerapah. Jerapah, boleh ku coba sepedamu? Ternyata sepeda jerapah terlalu tinggi. Gajah, boleh ku pakai sepedamu? Ternyata sepeda gajah terlalu besar. Kemudian mantel emas, boleh ku pinjam sepedamu? Oh tidak, sepedanya mantel emas terlalu kecil. Wah, ada binatang lagi. Tarsisius. Ada yang tahu Tarsisius tidak? Ini lebih kecil lagi. Aduh, bagaimana ya? Tidak ada yang pas sepedanya. Oh, ternyata datanglah ini. Kamu pakai punyaku saja. Nah, ternyata sepedamu pas orang hutan. Kalau begitu, untukmu saja. Ibu pun belajar naik sepeda. Dan akhirnya, ibu berhasil. Hore, ibu bisa. Dan akhirnya, ibu pun memakai sepeda untuk menjemput Momo. Kata si Momo, ibu jangan mengabut. Nah, jadi setelah membacakan pun nanti kita bisa diskusi sama anak-anak. Tadi siapa ya? Ini juga jadi belajar anak-anak konsep tinggi, konsep kecil, konsep tipis. Jadi dari satu buku ini juga anak-anak bisa tahu. Jadi yang mana ya yang ukurannya mirip dengan Momo, dengan beruang? Orangutan. Nah, jadi orangutan ukuran itu bersama dengan beruang. Tapi kalau jerapah ternyata lebih dari dan jadi anak-anak juga bisa belajar konsep tadi besar, kecil, tinggi, pendek, nah, kayak gitu.
Itu Kak Sri. Wah, tepan, keren sekali. Berarti ya Kak Zu, dari satu buku bacaan saja kita bisa berdiskusi dengan anak, anak juga akan tertarik. Kan saya lihat tadi dari segi ada mimiknya yang berbeda. Hore, ibu itu ada, berarti bahasanya tidak baku yang dalam buku ya, bisa kita tambahkan ya Kak. Nah, kalau kayak gini ya bisa kita tambahkan, apalagi yang minimal teksnya ini benar-benar nggak ada teksnya dikit sekali gitu Kak Sri, jadi kita bisa berkreasi gitu kan dengan gambar-gambar yang ada di sini gitu. Ini salah satu jenis buku yang sedikit teksnya, jadi bisa kita sesuai dengan, jadi kadang ketika saya membacakan buku-buku ini bisa beda tuh kalimat-kalimatnya antara hari ini sama besok gitu ya. Tergantung juga ininya. Tergantung juga audiennya juga bisa ya kayak gitu ya Kak. Kak Zu, kan sudah kita lihat tuh tadi bagaimana cara membacanya, bagaimana agar anak-anak tertarik nih, anak di sebelah saya juga tertarik nih. Dia juga mendengarkan Kak Zu nih tadi ya. Sekarang Kak Zu, kan banyak alasan dari orang tua, bukunya nggak ada untuk dibacakan. Buku kami nggak ada. Pada orang tua sangat sibuk dengan gawainya. Kan apa saja atau menggunakan aplikasi yang bagaimana Kak Zu biar orang tua yang mendengar hari ini bisa seperti kan pada saat sekarang ini banyak sekali ya buku-buku digital atau apa ya biasanya Kak Zu mencari buku-buku itu di mana untuk membaca nyaring ini ya. Nah, jadi ketika sekarang udah lebih banyak variasi gitu ya, variasi buku yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jenis-jenis bukunya juga sekarang sudah lebih beragam dibandingkan mungkin pada saat kita kecil dulu ya Kak Sri ya. Buku-bukunya dengan gambar yang bagus, kemudian jenis-jenis bukunya juga sudah beragam, dan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di sana memuat buku-buku gratis yang saya kira cukup bagus sekali gitu ya untuk dibacakan nyaring, dan itu juga dibacakan bersama anak-anak. Udah disesuaikan rentang usianya, di sana juga ada, mungkin kita bisa filter dengan jenis tema kita mau. Jadi dari misalnya aplikasi-aplikasi Let's Read atau Room to Read, itu buku-bukunya itu didonasikan ya dengan oleh penerbit, dengan oleh penulis dan ilustratornya, bisa kita download gitu ya, bisa kita download kemudian bisa kita print gitu ya, yang mungkin akan lebih murah mungkin di sini ya, dimana ya mungkin kalau kita tahu ada mungkin keterbatasan orang tua dalam menyediakan buku-buku yang bagus gitu untuk anak-anaknya, tapi namanya kita ingin menghadirkan sesuatu gitu ya, mungkin ada ya di sini pengorbanan orang tua gitu ketika kita berusaha mencarikan buku-buku yang sesuai untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, jadi mungkin ketika misalnya keterbatasan untuk mendapatkan buku-buku tertentu, bisa kita print, download dari aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya, yang bisa kita bacakan di rumah. Kemudian tadi pergi ke rumah-rumah baca atau pergi ke perpustakaan gitu. Nah, memang untuk dia tadi Kak Sri, ini PR kita bersama bagaimana kita bisa menemukan ini. Ini penting loh gitu ya. Ya tadi ini penting loh kepada orang tua, karena ternyata ya itu dia tadi Kak Sri, ajakannya mungkin masih belum luas gitu kali ya Kak Sri, ajak mainnya belum terlalu banyak nih Kak Sri. Nah, jadi kita berusaha sama-sama nih, karena ketika kita melakukan sama-sama tentu jangkauan itunya bisa lebih banyak. Kita berusaha tumbuhkan kepada orang-orang tua yang kita kenal, yang kita tahu bahwa oh ini sebuah kegiatan yang penting untuk anak-anak. Nah, ketika orang tuanya mungkin sudah menganggap ini penting, tentu orang tua akan berusaha untuk meluangkan waktunya, untuk meluangkan mungkin sedikit rezekinya gitu, untuk lebih banyak mungkin menginvestasikan sesuatu yang berbeda gitu ya, dimana menginvestasikan buku kepada anak-anak itu akan menghadirkan anak-anak yang cerdas loh gitu lah. Nah, jadi dan orang tua juga harus menginvestasikan waktunya. Dalam 24 jam kita untuk membacakan buku ke anak cukup 10-15 menit loh Kak Sri. Nggak menghabiskan banyak waktu gitu ya. Karena ketika misalnya kita pun tidak menghadirkan diri kita utuh penuh ketika membacakan nyaring, juga mungkin efeknya tidak terlalu dirasakan oleh anak. Kenapa? Dia merasakan,
orang tuanya keberatan nih membacakan buku ke dia, dan akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah, jadi orang tuanya juga harus siap menghadirkan waktunya, menghadirkan mungkin sedikit rezekinya untuk melakukan kegiatan ini. Dan ketika terbentur pada satu masalah, cari cara orang tuanya mencari buku di tempat lain, mungkin mendownload buku dari aplikasi aplikasi-aplikasi online gitu ya, sehingga kita bisa menghadirkan bacaan yang berkualitas kepada anak-anak. Dan mungkin ketika tidak juga bisa di-download, bisa mungkin kita sama-sama melihatnya langsung di layar gawai kita gitu, kayak gitu Kak. Oke, sahabat rumah baca, senang sekali ya rasanya kalau misalkan seperti Kak Zu bicarakan tadi, kalau kita susah, ya udah kita bisa melihat langsung di gawai. Karena anak-anak sekarang sibuk dengan gawai, berarti kita sebagai orang tua membacakan, kita lihat buku-buku itu di gawai. Itu juga lebih menarik. Jadi anak-anak yang biasanya nggak mau baca, nggak mau, tapi dengan di gawai itu, ini ada bukunya loh. Mungkin seperti itu juga menarik ya Kak. Mungkin anak-anak akan mau juga. Jadi mungkin secara berlahan setelah dari gawai, mungkin baru di print. Berarti orang tua emang perlu pengorbanan atau pergi ke taman baca seperti ke rumah baca anak nagari ini. Juga banyak buku-buku kami di sini. Dan pergi ke perpustakaan atau disisihkanlah uangnya untuk membeli buku agar anak-anaknya jadi literat. Selanjutnya Kak, biasanya Kakak menggunakan aplikasi, ini pertanyaan dari yang ada yang WA nih. Biasanya Kakak menggunakan aplikasi online apa saja untuk membaca nyaring? Kalau aplikasi online sebenarnya cukup banyak, tapi yang mungkin sering saya lakukan, yang sering saya buka itu ada aplikasi Let's Read. Let's Read. Nanti di situ banyak sekali bacaan bukunya, juga berdasarkan usianya sudah dikelompokkan oleh mereka, jadi nggak susah lagi kita mencari. Tema-tema tertentu juga sudah dikelompokkan dan bahasanya beragam, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Minang juga ada gitu ya, bahasa Inggris juga ada gitu. Jadi bebas kita pilih gitu ya, buku-buku yang disesuaikan dengan rentang usia anak, disesuaikan dengan minat anak terhadap sesuatu, dan bahasanya juga bisa kita sesuaikan. Nah, jadi mungkin dari satu aplikasi itu aja kalau dibacakan tiap hari itu mungkin bisa sekitar berapa bulan gitu ya. Hari ini beda lagi, hari ini beda, banyak sekali pilihan bacaan buku di sana. Let's Read, kemudian Room to Read juga bagus, buku-bukunya bisa kita download langsung dan gratis gitu. Jadi nggak akan biaya kecuali mungkin nanti mau di print ya. Jadi dari satu aplikasi banyak sekali buku yang bisa kita. Oke, Kak Zu, ada nih pertanyaan. Kalau begitu kan kita bisa menggunakan aplikasi, bisa itu. Apakah Kak Zu pernah tidak menggunakan seperti iPusnas atau yang lainnya selain Room to Read dan Let's Read ini? Kalau iPusnas pernah, saya punya juga aplikasi iPusnas, tapi untuk dibacakan buku ke anak, karena kalau di iPusnas itu kan berarti berdasarkan buku-buku yang tersedia ya, buku-buku yang tersedia karena gitu yang sudah kerjasama gitu kan, iPusnas dengan penerbitnya atau dengan penulisnya. Nah, jadi kadang yang kesulitan bagi kita kan dia sistem pinjam gitu ya, sistem pinjam buku, dan bukunya nggak bisa di-download dan berbatas waktu gitu ya. Dan bukunya yang kita inginkan belum tentu pada saat itu bisa kita pinjam karena ternyata sedang kosong gitu, nggak bisa kita pinjam. Tapi nggak masalah gitu ya, ketika misalnya kita mencari dari iPusnas bisa kita pakai, tapi itu tadi kalau di iPusnas kan kita tidak bisa download, kita hanya bisa membaca pada saat itu dan berbatas waktu. Kalau kayak gitu bisa aja. Jadi sebenarnya dari aplikasi lainnya juga yang gratis sudah banyak sekali gitu ya kalau kita mau mencari, dan itu kita manfaatkan. Berarti kalau misalnya tadi kesulitannya nggak punya buku nih gitu, nggak ada bukunya itu, nah dari aplikasi-aplikasi sejenis inilah kita bisa menghadirkan bacaan berkualitas kepada anak-anak.
Wah, luar biasa. Berarti banyak aplikasi-aplikasi yang gratis, tidak berbayar, sudah menyediakan berbagai buku untuk bahan bacaan anak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kalau jika ada pertanyaan juga boleh di room chat atau bisa ke WA saya saja. Kak Zu ini kan dokter nih ceritanya. Kenapa tertarik dengan komunitas membaca nyaring ini? Kan Kak Zu juga ketua. Kenapa sih Bu Dokter sibuk-sibuk bagian dokter aja lah? Saya kan pernah juga digituin sama salah seorang. Terus kan guru, ngapain tuh sibuk-sibuk dengan rumah baca? Mending tingkatkan aja lah kompetensi gurunya. Mungkin saya juga pernah gitu. Sekarang saya tanya, Kak Zu, kenapa sih suka dengan read a lot ini? Kan ibu dokter nih ceritanya. Gimana ya ceritanya? Ya. Jadi ya sebenarnya kalau diceritakan kenapa akhirnya tertarik untuk bergabung di komunitas ini, bahkan mungkin mengajak teman-teman sekalian itu ya berawal mungkin dari pengalaman pribadi juga kepada saya gitu ya. Saya itu kan ingin menghadirkan anak-anak yang ingin anak-anak saya itu gemar membaca karena kita tahu nih kebutuhan membaca di masa depan seperti apa dan kita tahu gitu. Nah tapi waktu itu saya sudah menghadirkan buku-buku gitu ya. Saya sudah mungkin menginvestasikan beberapa uang saya ke buku untuk anak-anak. Tapi kenapa ya anak-anak ini udah banyak buku nggak mau dibaca sama mereka gitu ya. Padahal bukunya udah cukup banyak dan beragam. Oh ternyata kita harus menghadirkan sebuah pengalaman yang menyenangkan membaca untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak bisa, nih buku dibeli, kita beli, suruh baca. Nggak mau mereka ternyata seperti itu gitu ya. Jadi kita mengajak mereka, ini bukunya bagus loh. Kita memberikan sebuah pengalaman yang menyenangkan untuk membaca buku sehingga ketika anak-anak sudah senang terhadap buku jadi dia lebih senang melihat buku daripada melihat yang lain gitu ya. Jadi ketika ada buku dia senang gitu mau dibaca. Nah jadi berawal dari kesenangan membaca buku itulah nanti kita harapkan anak-anak ketika sudah besar membaca textbook yang mungkin nggak ada gambarnya, membaca textbook untuk kebutuhan studinya, dia memiliki buku, sudah ada bekal pada saat dari kecil. Nah kita melihat berbagai manfaat yang telah tadi mungkin saya sampaikan di awal, manfaat read a lot ini kepada anak-anak yang begitu nyata saya dapatkan kepada anak saya gitu kan. Jadi ini nggak hanya sampai di saya aja gitu, anak-anak lain harus mendapatkan kesempatan yang sama. Nah gimana caranya? Nggak mungkin saya bisa sendirian mengerjakan itu. Nah, saya ajaklah teman-teman gitu kan, saya bikin saya hadirkan mungkin komunitas yang bisa sama-sama berjalan setujuan, mempunyai tujuan yang sama, sehingga ketika kita sama-sama bergerak, walaupun sedikit, tapi ketika ada gerakan tentu akhirnya sampai juga di sana Kak Sri gitu. Dan walaupun mungkin tujuannya itu bukan pada masa saya kita dapatkan, tapi kita sudah menjadi, walaupun bukan pionir, tapi kita sudah ada berjalan bersama. Wow, luar biasa ya Kak Zu. Jadi di Read a Lot itu berbagai macam profesi kita, tetapi kita mempunyai tujuan bersama. Ya namanya literasi itu ya langkah kecil ya Kak. Jadi dia bukan seperti menumbuhkan bibit bayam. Sebentar saja bisa tumbuh. Ini menumbuhkan bibit jati, tidak hanya sekarang tumbuhnya, mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Tetapi kita ada di komunitas ini gitu ya. Kita ada berbagi, kita ada meningkatkan minat baca anak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, di link chat itu Sumber Membaca Nyaring juga sudah memberikan aplikasi e-book yang bisa diakses gratis. Itu ada Litread, ada Literasi Cloud, ada Baca Pipo, juga link buku yang jenjang di buku Kemdikbud juga bisa. Nanti mungkin nanti Sumber Membaca Nyaring akan mengirimkan nanti ke kami apa-apa bukunya, nanti kita juga bisa share untuk sahabat di mana saja berada. Oke Kak Zu, dari sekian cerita Kak Zu tadi, dari bagaimana kita bisa menumbuhkan minat baca dengan cara membaca nyaring ini, bagaimana pentingnya membaca nyaring atau read a lot bagi anak dan bagi orang tua, itu sangat bisa dirasakan mungkin seperti pengalaman Kak Zu. Emang hobinya membaca akhirnya bisa bergabung dengan berbagai komunitas. Sekarang pertanyaannya adalah
bagaimana Kak Zu membagi waktu dan bagaimana caranya memberikan motivasi untuk orang yang tidak atau sama sekali tidak paham dengan membaca nyaring, akhirnya bisa bergabung ke komunitas Kak Zu. Ya, yang pertama bagi waktu ya. Waktu kita sama kan ya Kak Sri, semua manusia diberikan kesempatan waktu yang sama 24 jam. Nah, bagaimana cara mengaturnya tentu berdasarkan prioritasnya Kak Sri. Bagaimanapun saya mungkin bekerja di luar sana sebagai ibu bekerja, tapi prioritas saya tetap adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi memang saya memang ya mencoba gitu ya, membagi manajemen waktu juga sebaik mungkin. Ketika kewajiban di luar tentu tidak akan menghalangi kewajiban saya di dalam keluarga gitu ya. Jadi ketika misalnya tadi walaupun sibuk karena membacakan buku ini tadi tidak memakan waktu yang banyak gitu ya kalau untuk pribadi saya, untuk keluarga saya. Nah, ketika di dalam komunitas mungkin juga tadi ketika komunitas kita ini komunitas emak-emak ya Kak Sri ya. Jadi kita tidak memiliki push yang begitu tinggi ketika kita akan mengerjakan atau membuat suatu proyek. Nah, jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi teman-teman kita kondisikan juga dengan kemampuan waktu kita gitu ya. Jadi kita tidak memiliki target-targetan yang tinggi gitu Kak Sri kalau misalnya itu ya. Karena kita tahu keterbatasan kita. Jadi mungkin kita buat ekspektasi kita itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya tadi kita beraktivitas komunitas, ya kita sesuaikanlah dengan waktu dari teman-teman kita. Kemampuan mungkin mengangkat sebuah acara dari komunitas kita. Kalau saya sih bilang ke teman-teman di komunitas membacakan nyaring, gak apa-apa kita jalannya merangkak-rangkak, yang penting kita jalan gitu kan. Jadi walaupun kita kesulitan, tetap yang penting jalan gitu. Walaupun banyak sekali kesulitan, tapi kita jalan walaupun pelan-pelan gitu. Jadi yang pasti saya ingatkan kepada teman-teman, pokoknya kita tetap bergerak sekecil apapun, satu langkah kecil pun akan berarti. Jadi nggak usah khawatir misalnya teman-teman yang itu takutnya nanti menghabiskan banyak waktu gitu di sini, enggak kok gitu kan, karena kita disesuaikan. Jadi kita tidak akan menghabiskan, nggak usah khawatir gitu akan terlalu banyak kegiatan yang akan menghabiskan waktu teman-teman, karena tadi langkah kecil begitu berarti. Nah, kemudian tadi apa ya pertanyaan yang kedua Kak Sri, bagaimana mengajak ibu-ibu. Nah, jadi memang kita tahu tadi ya bahwa kesulitan di Indonesia adalah ketika menyampaikan edukasi ke banyak orang. Nah, jadi itu dia langkah kita bersama Kak Sri. Yang pertama ya kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik gitu untuk ibu-ibu. Jadi kita mengerti kondisi keadaan lingkungan kita, sehingga kita bisa membuat sebuah kegiatan, membuat program yang sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan mereka. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat kegiatan yang bersama-sama berkolaborasi gitu Kak Sri. Jadi ketika mungkin nanti RBAN berkolaborasi dengan Sumber Bacakan Nyaring, mungkin berkolaborasi. Karena kedepannya kolaborasi ini sangat penting Kak Sri. Ketika misalnya orang berjalan satu-satu gitu sendiri-sendiri, lama nyampainya Kak Sri gitu. Tapi kalau kita barengan gitu, kita sama-sama berbagi beban nih Kak Sri. Nggak beban ya Kak Sri, ya berbagi apa ya? Kita nggak menganggap beban ya. Berbagi kerja bersama, insya Allah nanti lebih cepat kita sampainya ke sana. Itu jadi membuat kolaborasi. Kemudian kedua adalah bagaimana kita membuat sebuah kegiatan yang menarik disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, paling tidak di sekitar kita dulu Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana kata Kak Zu, kita berbuat paling tidak untuk lingkungan di sekitar kita. Kita pada umumnya Sumber Membaca Nyaring ini adalah komunitas mak-mak, paling tidak mak-mak yang ikut di komunitas membaca nyaring paham bagaimana mendekatkan buku untuk anak-anak, dan anak-anak akhirnya cinta dengan membaca dengan cara read a lot. Terima kasih Abi yang lagi menyimak, banyak dia yang nyimak ya. Tidak terasa ya Kak Zu, sudah pukul 17, tidak terasa. Sebelum Kak Zu menutup, terima kasih untuk Kak Zu ya yang sudah bergabung di kegiatan Bincang Sore Ramadan di 6 Ramadan 1444 Hijriah, tepat Selasa 28 Maret 2023. Tema kita tadi
seberapa pentingnya read a lot sudah terjawab dari cerita Kak Zu. Sekarang Kak Zu, sebelum kita tutup, apa pesan atau kesan Kak Zu untuk masyarakat, pesannya agar suka atau dengan pentingnya read a lot ini, bagaimana pesan Kak Zu untuk sahabat rumah baca di mana saja berada? Jadi sebenarnya cuma satu dan pendek. Ayo kita bacakan buku untuk anak-anak kita. Itu saja sebenarnya kasih. Ayo kita luangkan waktu, ayo kita luangkan rezeki kita menghadirkan buku baca untuk anak. Ayo waktu untuk sekedar 15 menit bersamaan bacakan buku. Kita sama membacakan buku untuk anak. Itu aja sebenarnya Kak Sri. Oke. Apa kata Kak Zu tadi? Ayo kita bacakan buku untuk anak, ayo kita luangkan waktu untuk anak. Cukup sekian pada hari ini. Salam literasi. Kak, kita ambil fotonya dulu ya. Oke. Salam literasi. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Kedepannya kita juga akan berjumpa. Insya Allah kita akan berkolaborasi. Sebagaimana kata Kak Zu tadi, kita tidak mungkin jalan sendiri, lambat dan sendiri. Yuk, yang namanya di 100 tahun Indonesia atau Indonesia Emas, yang penting itu adalah kolaborasi, bukan kompetisi lagi, tapi kita harus berkolaborasi. Semoga nanti Rumah Baca Anak Nagari bisa berkolaborasi dengan Sumber Membaca Daring. Kami tunggu inspirasi-inspirasi dari Sumber Membaca Daring. Sekian sahabat Rumah Baca, hari ini kegiatan bincang sore kita. Semoga bermanfaat. Kak Zu, salam sehat selalu. Semoga selalu menginspirasi. Kami dari Rumah Baca Anak Nagari juga mengikuti Sumber Membaca Daring. Kami juga nantinya akan mungkin tidak secara virtual ini, mungkin kita bisa berdiskusi secara offline. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sri. Sama-sama Kak Zu. Assalamualaikum. Oke, dadah.